Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan. Kalau kemarin kita sudah belajar relasi, maka sekarang lanjutannya itu berarti kita akan bahas tentang fungsi ya. Nah, fungsi ini apa sih sebenarnya? Fungsi itu adalah relasi ya, sebenarnya relasi yang gimana? Yang khusus ya. Relasi yang khusus nih, fungsi. Nah, kalau contoh relasi kemarin, misalnya ada himpunan A, ini himpunan B, maka bebas ya, relasinya bisa begini, kemudian bisa begini, ya. Kemudian bisa juga ada sisanya di sini. Nah, kalau fungsi itu gimana dia? Fungsi beda, jadi dia lebih khusus lagi dari relasi. Misalkan ada dua himpunan A dan B juga. Nah, kalau fungsi itu khususnya itu begini. Relasi yang memetakan setiap anggota himpunan A, kita misalkan himpunan A sama himpunan B, dengan tepat satu anggota di himpunan B. Jadi ini namanya fungsi nih ya. Jadi relasi yang khusus. Maksudnya khusus itu adalah memetakan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu ya anggota di himpunan B. Jadi kata kuncinya ini setiap anggota sama tepat satu. Nah, berarti kalau dia begini nih, ada misalnya ini ya. Relasi dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini. Ini bukan fungsi ya. Kenapa? Karena ada satu anggota yang nggak punya teman gitu ya. Jadi tidak memetakan dari sini ke sini, ada satu. Sedangkan yang dinamakan fungsi itu semua anggota itu harus punya relasi dengan himpunan B. Sedangkan kalau yang ini ada satu yang tidak ada temannya nih ya di B. Berarti ini apa? Bukan fungsi ya. Jadi ini adalah relasi yang bukan fungsi. Karena apa? Karena ada satu yang tidak punya teman. Oke. Kalau mau kita contoh yang lain, himpunan A, himpunan B, dari sini ke sini, dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini. Ini fungsi atau tidak? Ya, bukan fungsi. Kenapa? Karena ada satu anggota A yang punya dua pasangan ya. Ini satu pasangannya dua nih. Yang ini sama yang ini. Nggak boleh karena dia harus punya satu pasangan gitu ya. Kalau dua cabang begini nggak boleh. Jadi ini juga relasi yang bukan fungsi. Nah, jadi kalau fungsi itu gimana di contohnya? Misalnya begini nih. Ya, jadi ada himpunan A, ada himpunan B. Ini ada titik-titik di himpunan A, himpunan punya anggota, kemudian anggotanya di B seperti ini. Saya pasangkan ke sini, pasangkan ke sini, pasangkan ke sini. Ini fungsi atau tidak? Ini adalah fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota di A punya pasangan di B. Kok ini ada dua nih? Yang B boleh kalau B ya. Yang nggak boleh itu kalau A-nya yang bercabang dua. Kalau B-nya yang bercabang itu boleh. Jadi dia termasuk fungsi. Kok B-nya ini ada yang sisa nih, yang belum ada pasangannya? Boleh kalau di B ya. Yang nggak boleh itu kalau yang di A yang ada sisa, yang nggak punya pasangan, nggak boleh ya. Jadi kalau di A ini semua harus punya pasangan. Kalau di B boleh tidak punya pasangan. Dan kalau di A itu tidak boleh dua cabang begini ya. Harus satu.
Tapi di B itu boleh dia bercabang begini, oke? Jadi ini termasuk fungsi. Jadi dia adalah relasi yang termasuk fungsi. Oke. Nah, sekarang sebenarnya fungsi itu bagaimana contohnya? Nah, contohnya ini. Contoh fungsi. Relasi antara lahir di bulan. Nah, bukan antara ya. Yang relasi yang aturannya adalah lahir di bulan. Contohnya gini ya, seperti di buku paket. Nah, misalnya ada himpunan A, Andi di sini, kemudian Anto, kemudian Rudi. Nah, ini adalah contoh fungsi ya. Kemudian di sini Januari misalnya, Januari, Februari, Maret. Nah, contohnya begini nih, contoh konkretnya dari fungsi. Andi itu dia misalnya lahir di Januari. Anto itu boleh nggak dia lahir di Januari juga? Ya boleh ya. Siapa yang melarang Anto juga lahir di Januari? Ya boleh-boleh aja Anto lahir di Januari juga. Berarti di Januari ada 2 orang yang lahir. Ya boleh. Kemudian Rudi lahir di Februari misalnya. Nah, jadi seperti ini kan. Yang tidak boleh adalah Andi lahir di bulan Januari dan Februari. Mana ada satu orang lahir di 2 bulan sekaligus ya. Sekarang dia lahir, besok lahir lagi. Ya, nggak mungkin ya. Nah, ini kan berarti bukan fungsi artinya ya. Nah, jadi nggak boleh nih cabang 2 Andi ini. Atau mungkin kalau contoh yang lain, ada misalnya namanya satu Ari. Ari ternyata tidak punya pasangan di sini. Artinya apa? Ari tidak lahir di bulan manapun. Misalnya ini ada 12 bulan sampai 12 bulan sini. Ternyata Ari ini nggak lahir di bulan manapun. Iya salah juga. Ya. Berarti nggak boleh nih. Jadi setiap orang-orang di sini nih harus punya pasangan di B. Nah, itu contoh dari fungsi. Jadi relasi yang seperti ini dengan aturan lahir di bulan, ya, jadi lahir di bulan titik-titik, ya, jadi Andi lahir di bulan Januari, Anto lahir di bulan Januari, merupakan ini adalah contoh dari fungsi. Nah, lebih jauh lagi kalau kita membahas fungsi, jadi fungsi itu juga bisa dikatakan adalah definisi lain ya dari fungsi, memasangkan variabel bebas dengan variabel terikat namanya ya. Nah, maksudnya variabel bebas ini apa? Variabel terikat itu apa? Contohnya misalnya seperti yang kita sudah pelajari, luas segitiga misalnya ya. Luas lingkaran deh. Luas lingkaran kan pi r kuadrat. Nah, ini adalah fungsi nih. Nah, yang namanya variabel bebas itu R. R ini adalah variabel bebas. Kenapa dikatakan variabel bebas? Karena kita bisa pilih nilai berapapun ya, berapapun ya, jadi kita bisa pilih nilai berapapun untuk menjadi R. Nah, variabel terikatnya mana? Yang ini, L ini, luas ini adalah variabel terikat. Karena apa? Karena nilai dari variabel terikat ini, variabel
terikat itu tergantung dari apa? Dari variabel bebasnya. Ya, jadi kalau kita pilih variabel bebasnya 2, maka luasnya akan menjadi berapa gitu, 3,14 kali 4. Kalau kita pilih variabel bebasnya 3, ya beda lagi luasnya nanti. Berarti tergantung dari berapa kita memilih R ini, memilih variabel bebas. Nah, jadi ini adalah definisi fungsi yang lain. Jadi definisi fungsi yang lain adalah pasangan antara variabel bebas dengan variabel terikat gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut tentang fungsi. Notasi fungsi. Nah, notasinya seperti ini. Misalnya ada himpunan A ke himpunan B. Kita memasangkan dari setiap anggota di A ke anggota di B. Nah, ini proses pemasangan itu namanya di sini fungsi. Jadi F. Nah, disimbolkan seperti ini. F dari himpunan A ke himpunan B. Jadi kalau kita menggunakan simbol himpunannya, maka seperti ini himpunannya. Notasinya. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Tapi kalau kita menyimbolkan anggotanya, misalnya di sini X, terus dia ke sini itu adalah Y, maka begini juga X ke Y. Ya, jadi memasangkan anggota berupa X ini ke anggota di Y, di anggota B gitu ya. Nah, kemudian ada simbol lain juga. Jadi Fx itu sama dengan Y. Biasanya juga seperti ini simbolnya ya. Jadi fungsi dari F dimasukkan X-nya ini ke Y. Nah, ini ada namanya nih, himpunan A ini ada namanya nih. Nah, himpunan A merupakan domain ya. Domain dari fungsi F. Jadi ini namanya domain. Kemudian himpunan B ini adalah namanya kodomain. Himpunan pasangan dari himpunan A ini ya. Nah, sedangkan nanti kalau ada misalnya di sini hasil-hasilnya ini dinamakan himpunan-himpunan hasil-hasilnya ini. Kan di sini misalnya ada yang tidak ada pasangannya ya. Yang punya pasangan saja ini namanya range. Jadi yang punya pasangan di A, himpunan yang di B ini dia namanya range. Ini tidak termasuk yang tidak punya pasangan berarti ya. Range ini hanya yang memiliki pasangan saja. Nah, sehingga F ini ibaratnya kita katakan sebagai mesin ya. Mesin yang menginput suatu barang, nanti keluarnya barang lain. Nah, jadi fungsi itu ibaratnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ini fungsi itu ibarat mesin ya. Mesin ini fungsi dimasukkan X, maka nanti keluarnya adalah Y. Jadi ini adalah input, maka outputnya adalah Y. Jadi seperti itu. Contohnya gimana tuh? Misalnya ada fungsi fx sama dengan 2x. Nah, saya masukkan ini 1 ke dalam sini, maka F1 sama dengan 2 kali 1. Keluar jadinya 2. 2 kali 1 kan 2. Nah, ternyata outputnya adalah 2. Sedangkan kalau dimasukkan, tadi kita masukkan 1, sedangkan keluar nanti 2. Kenapa bisa keluar 2? Karena sudah dimasukkan ke dalam mesin F ini ya. Fx sama dengan 2x. Oke, jadi kalau kita mau ibaratkan fungsi itu adalah sebuah mesin. Oke. Nah, itu dulu mungkin untuk kali ini, kita lanjutkan di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.